Perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. A. Persoalan lembaga negara. B. Hak asasi manusia. C. Demokrasi. D. Hukum. Contoh 1. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern. Salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan sesuai perkembangan zaman. 2. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. 3. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. 4. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi masyarakat maupun tirani minoritas. 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang ekonomi. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat saat ini. Sudah dikenal adanya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. 1. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. 3. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernizasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kebersamaan, musyawarah, serta gotong royong terus dipelihara dan diwariskan ke generasi muda. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. 1. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara bergantian. 2. Uraian di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila, sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha dan pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat